Halo semua, nama saya Rizal Julizar dari Julizar VFX. Di video ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat adegan bola seperti ini. Ya, kita akan membuat bola palsu seperti itu menggunakan aplikasi After Effects. Oke, caranya cukup mudah. Pertama kalian siapkan rekaman seperti ini. 3. Kalian menendang angin seperti orang ini. Ya, lalu kalian siapkan gambar bola. Maksudnya kalian siapkan bola dan seutas tali benang. Kalian buat simpul sama seperti ini, nampak dari atas, menyilang seperti ini, nampak dari atas, sama seperti ikatan buah duren. Tapi kalau kalian tidak punya bolanya, jangan khawatir karena saya sudah menyiapkan animasi bola ini dan kalian bisa download gratis di link yang saya share di bawah. Ya, bolanya ini. Tapi keunggulan dari bola asli kalau kalian punya, kalian akan mendapatkan warna yang sama seperti background, cahaya dan background. Cahaya dan bayangan. Kalian akan mendapatkan itu dan tentu akan memudahkan kalian dalam proses mengedit dan hasilnya akan lebih realistik. Tapi untuk belajar kalian bisa menggunakan ini. Dan di video ini juga saya akan menggunakan animasi, bola animasi. Oke, so buka aplikasi After Effects-nya. Efek ini bisa digunakan di semua versi After Effects. Ayo, masukkan videonya. Import this video by just drag and drop here. Dan masukkan juga bolanya. Nah, tarik ke arah sini untuk membuat komposisi baru. Dan bolanya juga tarik di bagian atas. Kita bisa mengganti namanya dengan background atau apapun. Mungkin cuman BG aja. Ganti juga nama dari bolanya agar mempermudah proses ngedit supaya nggak keliru. Kalau namanya random kan nanti susah. Oke, kita ambil adegan bolanya aja. Ya, kita mau ngambil bagian ini. Jadi kalian mengenal Ctrl Alt dan tutup kurung kotak. Saya nggak tahu apa namanya. Tapi kurung kotak, bukan kurung siku ya. Oke. Nah, di video ini, video bola ini terlihat sangat lambat. Nah, makanya saya akan membuat gerakan bolanya lebih cepat dengan cara salah. Kita bisa matikan suara dari video bola ini dengan menekan mengklik bagian ini, gambarnya seperti icon speaker. Klik kanan bagian ini, kita buat waktunya dengan time scratch. Kita rubah lebih kecil, ini maksudnya 100%. Kita rubah mungkin 50%, maka hasilnya akan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya, kalian bisa rubah lagi sesuka hati. Oke, setelah itu saya akan menghilangkan screen hijau di sini. Caranya pastikan kalian mengaktifkan layar bola ya. Kita di layar bola, klik efek, keying key light 1.2 ya, efek keying key light 1.2. Kita pilih dengan menekan ini, kita pilih bagian warna hijaunya. Oke, ini sekilas terlihat sudah sempurna, tapi sebenarnya
kita belum cukup di sini. Kita masih perlu menyempurnakan chroma key-nya. Kita rubah final result menjadi screen mate untuk melihat alpha channelnya. Kita lihat di sini masih ada bagian gelap di bagian putih ini. Bagian putih ini yang nantinya akan terlihat dan bagian hitam yang akan kita hilangkan. Jadi kita akan sempurnakan bagian putih ini. Caranya klik screen mate, lalu kita kurangin bagian putih ini sampai warna abu-abunya hilang. Nah, untuk putih ya cukup, mungkin 80 supaya pas. Untuk kalian yang menggunakan video yang sama, kalian bisa menyamakan bagian ini, klik white. Kalau kalian menggunakan bola asli, kalian bisa bereksperimen menggunakan black, white, and kalian bisa eksperimen. Lalu kita rubah lagi menjadi final result untuk melihat hasilnya. Di sini kita lihat bagian luar bola masih terlihat ada abu-abu. Kontak antara bola dan backgroundnya masih kurang bagus. Lalu kita kurangi bagian screen glow untuk menghilangkan ini. Untuk saya cukup -1 ya, -1 ya, sudah cukup. Nah, hilang ya. Lalu kita masih harus membuat kontak antara bola dengan background lebih halus lagi dengan menambahkan screen softness. Tambahkan, jangan terlalu banyak, mungkin 1 udah cukup. Nah ya, di sini sudah sangat halus kontaknya. Lalu kita masih harus merubah warna bola ini. Ada 2 cara di sini. Pertama, kalian menggunakan plugin yang kalian akan dapatkan dari Red Giant dengan membelinya. Atau kita akan pakai cara pertama dulu. Gunakan color matcher ya, kalian bisa nyari di Google color matcher dari Red Giant. Lalu kita rubah target layer menjadi background karena kita akan menyamakannya, nanti jadi BG ya, layer yang kita sudah buat. Nah di sini kita lihat warnanya akan otomatis menyesuaikan dengan warna background. Kita akan bisa menambahkan strength-nya lebih besar atau lebih sensitif, atau buat saya cukup 50%. Oke. Jika kalian tidak punya color matcher ini, kalian bisa menggunakan efek color correction curves. Kalian bisa menambahkan warna merah karena di sini sedikit kemerahan. Dan warna merah. Lalu tambahkan juga warna hijaunya, green. Ya, sedikit kekuningan. Atau kalian bisa mengurangi warna birunya. Kombinasi warna merah dan hijau akan menghasilkan warna kuning. Maka mengurangi warna biru akan membuat ya cukup di sini. Kalian bisa menggunakan manual tanpa harus membeli pluginnya jika kalian belum bisa untuk membeli. Nah, kita bisa bandingkan ini menggunakan curves dan ini menggunakan color matcher. Hasilnya kurang lebih sama ya, curves dan color matcher. Ya, saya akan menggunakan color matcher karena ya saya lebih suka. Nah, setelah itu kita akan membuat bayangan palsu untuk bola ini. Kita akan membuat inner shadow. Caranya duplikat layer bola dengan menekan Ctrl D, atau kalian bisa klik edit duplikat, sama ya, Ctrl D. Ya mana ya, edit duplicate ya. Setelah layer diduplikasi, kita bisa ganti nama juga, atau tidak perlu, tidak sesuai hati kalian, ganti menjadi inner shadow. Yes. Lalu di bagian inner shadow ini, kita akan menambahkan brightness and contrast. Kurangi brightnessnya sampai videonya terlihat gelap, bolanya terlihat gelap.
buat saya 100 cukup, minus ya, minus 100. Lalu kita akan kita akan menyeleksi bagian yang nantinya akan kita jadikan sebagai bagian yang terang menggunakan ellipse tool. Kalau kalian tidak menemukan icon ellipse tool di sini, kita lihat bagian ini. Misalkan kalian ada di posisinya di sini, klik tahan, lalu pilih ini ellipse tool. Kita akan membuang bagian ini atau membuatnya menghilangkan bagian gelapnya. Klik lalu tahan ya. Di video ini kebetulan cahaya berasal dari sebelah pojok kanan atas ya, saya melihat dari bayangan tadi. Untuk mungkin bayangan di video kalian akan berbeda. Nah, di sini malah bagian yang gelap yang terlihat dan bagian putih yang ini. Maka kita rubah di max. Kita akan rubah menjadi subtract untuk invert. Jadi kali ini kita akan menseleksi bagian luar max ini, mask. Lalu kita tambahkan fader agar kontak antara bayangan dan ini lebih halus. Kita tambahkan fadernya sesuai kebutuhan. Ya, 150 mungkin. Ya, ini bagus. Kita bisa lihat di sini tanpa bayangan dan setelah dikasih bayangan. Ya, beda kan ya? Lebih bagus. Oke. Atau kalian bisa sedikit lebih ke atas lagi, atau sedikit lebih gelap lagi dengan menambahkan brightness-nya, mengurangi brightness-nya, sorry. Kita akan menyatukannya ke dalam satu kompos dengan memilih semuanya dengan menekan Ctrl dan klik keduanya, klik kiri, klik kanan, lalu pre-compose. Nah, kita rubah namanya menjadi ball. Oke. Pilih move all attributes into the new composition, klik OK. Lalu bolanya sekarang telah menjadi satu layar. Nah, nantinya kita akan merubah posisi dan ukuran bola ini di layar komposisi baru ini. Maaf, sebelumnya saya akan menghilangkan saya akan memilih di bagian adegan dia saat menendangnya aja. Nah, di sini kita pakai kontrol tutup kurung kotak yang saya bilang tadi. Lalu ke bagian depan, lalu kita ambil bagian finish. Ya, saya akan memberi contoh untuk satu kali tendangan saja. Sorry, mungkin 2 kali. Dah, kita klik Alt lalu kurung tutup kotak apapun itu, bagian ini juga. Lalu kalian tarik bagian ini, karena saya hanya akan menggunakan scene di sini aja. Atau sebetulnya kalian tidak perlu mengeksekusi bagian ini. Kalian masih tetap bisa memaksimalkan video durasinya. Tarik bagian ini sampai di adegan yang akan kalian potong nanti. Klik kanan dan trim come to work area. Nah, sekarang kita hanya bisa melihat adegan ini. Untuk menambah kapasitas RAM, maksudnya agar RAM kalian tidak terbuang banyak karena harus memuat video yang panjang, maka saya akan menampilkan hanya sedikit saja. Ya, garis hijau ini menandakan video kalian sudah setelah di buffering. Ya, sama seperti yang kalian lihat di YouTube, ada garis warna abu-abu. Ya, sama seperti itu. Nah,
kita tampilkan lagi bolanya. Sip. Nah, sorry, kita atur letaknya dan ukurannya. Kalian ketik S di keyboard untuk memunculkan scale di sini, atau kalian bisa membuka panah ini kalau kalian menemukan scale, lalu kita rubah sampai ukurannya sama dengan bola asli. Ya, 13 atau 12 lah. Ya, 13 atau 12 untuk saya. Letakkan di bagian dimana play dulu videonya sedikit sampai ke ada satu frame di bola. Ya, letakkan bolanya di sini. Ya, sepertinya terlalu kecil, 13 lah. Ya, segini lah, atau 12 sepertinya. Ya ampun. Nah, des, ya pas. Nah, setelah itu kita lihat di sini gambar bola terlalu kontras dibandingkan ini, kan warnanya. Maka kalian bisa mengurangi kontrasnya dengan klik ini, klik efek color correction and brightness and contrast. Kalian kontrasnya, salah, kontrasnya ya sampai minus 100, udah mentok. Kalian juga bisa mengurangi ini terlalu fokus, kita akan membuatnya sedikit lebih blur. So klik efek blur and sharpen, klik Gaussian blur, tambah sampai kalian mendapatkan blur yang sama dengan videonya. Ya, terlalu blur, mungkin 9 lah ya, atau sampai kalian dapat warna yang sama dengan ini, blur yang sama dengan ini. Oke, kita dapat bolanya. Sip. Nah, kita akan stop bagian ini. Kita akan membuatnya bolanya berhenti bergerak. Nah, kita akan membagi atau men-split layer ini dengan klik edit dan split layer. Di bagian ini kita akan membuatnya menjadi beku atau tidak bergerak satu frame sebelum ini. Maka kita bisa mulai menambah foto ini ya, satu frame sebelum ini. Nah, di sini kita klik kanan, time, freeze frame. Nah, jadi di sini bola sudah tidak berputar lagi. Dia akan berputar setelah bolanya ditendang. Ya, ini terlalu kurang cepat putarannya. Kita bisa berubah lagi dengan time scratch, atur menjadi 50 mungkin, jadi lebih cepat lagi. Oke, kita akan membuang apa dulu ya. Kita bisa mulai dari gerakan atau membuat bayangannya. Bayangan tadi kita buat inner shadow, bayangan yang ada di bola. Nah, setelah itu kita akan membuat drop shadow, bayangan yang ada di tanah. Tapi sebelum membuat bayangan, kayaknya kita buat gerakannya dulu. Nah, di bagian ini, di bagian satu frame kalian menyentuh bolanya, kita klik panah ini di bawah bola, klik transform untuk merubah posisi, opacity dan putarannya, rotasi dan ukuran scale. Lalu kita klik simbol jam di sini di bagian position and scale. Nah, logo jam ini adalah
kita akan mengaktifkan keyframe. Ini namanya keyframe, dimana di titik ini kita akan mengatur seberapa besar posisi atau ukuran atau perputaran atau opacity ketajaman, bukan ketajaman ya, seberapa nyata gitu ininya. Oke. Setelah kita pilih di sini, kita akan mengunci koordinat ini, bolanya di posisi ini. Lalu kita akan pindahkan beberapa frame setelah ditendang. Ya. Mungkin 20 frame ya. Ini 20F artinya 20 frame. Di 20 frame ini bolanya sudah pindah ke arah sana. Kita bisa tinggal tarik bolanya ke arah tiang. Nah, kita akan maka otomatis kita akan menambahkan keyframe baru di sini. Di garis ini kita bisa lihat ada sebuah bandulan kecil bulat ini. Ini untuk menambah lengkungan. Nah, maka kita tarik di sini dan tarik juga di sini. Nah, bolanya sedikit melengkung. Kalau kita lihat gerakan kakinya, bolanya sedikit melengkung ke dalam, menimbulkan efek banana kick atau apalah, tendangan pisang. Lalu kita akan merubah ukuran bola ini menjadi lebih kecil karena efek bolanya semakin jauh. Kita rubah scale-nya menjadi mungkin 5, lebih kecil lagi 3, ya lebih kecil lagi 2. Ya, kalian bisa menyesuaikan ukuran tiang sama bolanya. Mungkin 1 ya, terlalu kecil, 1,5 mungkin ya, 1,5 atau 2. Kita coba 1,5 aja. Itu lagi lengkungannya. Oke. Maka yang terjadi adalah bolanya akan berpindah ke arah sana bersamaan dengan keyframe ini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, sudah cukup. Atau kalian bisa lebih cepat lagi. Blok keyframe ini tinggal ditarik ke sebelah kiri. Ya. Terlalu cepat ya. Nah, di sini bolanya kita lihat kurang bagus ya. Maka kita akan merubahnya menjadi lebih bagus lagi. Karena gerakannya cepat, kita tambahkan motion blur. Nah, jadi motion blur ini kita klik ini, maka gerakan cepat akan terlihat blur seperti ini ya. Oke. Nah, kita zoom in. Nah, kita lihat di sini terlalu kontras. Kita bisa lihat warna kotak-kotaknya itu harus lebih haluskan lagi ya, dengan cara menambahkan blur. Klik ini, lalu kita pilih Gaussian blur. Kebetulan kita sudah punya Gaussian blur di sini. Kita kembalikan lagi ke bagian star sebelum bolanya ditendang. Kita kunci Gaussian blurnya, kita kunci, kita klik ini. Nah, dia akan ada di efek di Gaussian blur. Nah, kita akan ada keyframe baru di sini dengan tingkat blurnya itu 9,0. Maka setelah sampai di tiang,
Nah, kita bisa lihat di sini ada titik dari transform ini. Nah, setelah kita sampai tiang, rubah blurnya lebih besar lagi, mungkin 15, atau sesuka hati kalian. Ini tanpa, ini menggunakan blur, ini tanpa blur. Kita bisa lihat ya, sedikit lebih baik, tapi terlalu banyak sepertinya. Mungkin cukup 70, ya cukup 70 buat saya. Terus maka kita punya apa ini, sorry salah. Nah, kakak ada beberapa perubahan di sini. Pertama, posisinya berubah. Kedua, ukuran. Ketiga, tingkat blur. Semuanya sama. Kita cuman cukup mengunci bagian di frame tertentu atau di waktu tertentu. Lalu kalian uh, tingkatkan blurnya, posisinya, atau apa kita atur. Pada dasarnya hampir semua di After Effects itu bisa diatur keyframe-nya ya menggunakan teknik yang sama. Nah, setelah kita dapat ini, nah kita buat bolanya balik lagi ke siang nendangnya ini, efek pantulan. Nah, kita arahkan ke bagian tendangan yang kedua. Nah, di sini. Maka bola harus balik lagi ke sini. Kita atur lagi bolanya, kita pindahkan lagi. Cukup menariknya ke sini. Sampai ke sini, sampai ke kaki. Oh ya, kalian bisa mengatur tampilan screen dengan menekan klik tengah, klik middle button yang scroll itu untuk ya seperti ini. Lalu kita rubah ukurannya menjadi seperti semula. Kita rubah menjadi semulanya itu tadi 12 kalau nggak salah ya, 12 atau 13 ya, 12. Nah, lalu tingkat blurnya kita rubah lagi menjadi 9. Kita klik efek blurnya 9. Nah, ke bolanya semakin jauh semakin blur, semakin dekat semakin ini ya. Tapi pergerakan bolanya terlalu monoton ya, lurus ini, dan terlalu lambat. Maka kita akan buat efek pantulan. Di sini saya bikin bolanya mantul ke atas ya. Maka di sebelah sini kita klik, kita bisa atur tracknya, kita buat jadi ini ingat ya, ini untuk menambah atau mengurangi lengkungan. Kita buat lebih siku-siku, maksudnya lebih lancip lagi. Jadi begitu kesini tes langsung dia mantul ke atas. Nah, saya pengen buat ini bolanya terlalu besar untuk jarak sejauh ini, maka kita bisa kurangi lagi scale-nya.
Kita kurangi lagi, sorry, mungkin 2 ya, jadi karena ini masih jauh makanya ukurannya masih kecil, sorry, 2 lah ya. Ya, kita lihat tes mantul, kita atur lagi. Nah, setelah mantul ini buat bolanya agar nggak langsung nyentuh tanah, nggak langsung ke sini, tapi dia sempat jatuh ke tanah dulu. Kita ubah di sini jadi bagian bawah, nyentuh tanah. Untuk size nya di sini masih jauh lah, masih scale nya masih 2,5 lah ceritanya. Tes kurang terlalu cepat, kita tarik sini, kita rubah lagi lengkungannya. So bolanya akan mengikuti lengkungan ini ya, kita bisa play dulu. Pertama, lengkungannya terlalu tinggi, yang kedua terlalu rendah. Kita bisa merendahkan yang tinggi atau meninggikan yang rendah. Dan bisa meninggikan, kita coba meninggikan yang rendah. Oke, apa yang terjadi? Di sini terlalu lambat karena bisa kita lihat perubahan frame-nya terlalu jauh. Maka pas bolanya masih di sini itu sudah mendekati ya, kita buat lebih seimbang lah perpindahan frame-nya karena bolanya lambat. Oh sorry, untuk adegan pertama nggak apa-apa, cepat. Nah, kita buat lama di sini ya. Maaf, saya mengalami sedikit kesulitan untuk bagian animasinya karena yang kita lihat uh, aktornya di sini terlalu lama untuk nendangnya. Jadi dia nendang cepat, tapi dia menghayali bolanya kembali lagi itu terlalu lama. Jadi uh, saya nggak akan menyempurnain ini karena ini untuk bagian animasinya sangat sulit. Bukan sulit, mudah, tapi ngesinkroninnya itu yang sulit. Nah, saya akan skip bagian ini. Sekarang kita akan buat bayangan. Kita ambil contoh bayangan di sini. Ada 2 cara untuk membuat bayangan. Pertama, dengan menduplikat background, sama seperti membuat inner shadow. Kita duplikat. Kita duplikat dengan Ctrl D,
lalu kita seleksi, kita pilih bagian tertentu buat ukurannya sama seperti bola, lalu kita klik efek blur and sharpen, brightness and contrast, kurangi brightnessnya sampai jadi gelap, sampai sama layam ini. Habis itu kita rubah fadernya, tambahkan fader ya. Oke, mungkin gini lah, nggak usah perfect karena nanti kita akan membuatnya bergerak cepat. Kita simpan ini, double klik sampai gambar seperti ini. Kita cuman akan memindahkan max-nya aja buat sedikit lebih panjang karena efek mataharinya sudah rada rendah, sudah mau terbenam, sudah rada sore, jadi bayangannya agak sedikit nyamping. Ya, seperti inilah. Kalau kalian pengen memindahin, sampai klik di bagian titik-titik ini. Nah, sampai bentuknya kayak gini baru pindahin. Kita cuman akan mindahin ininya aja, max-nya aja, bukan bolanya, bukan gambar. Kita juga bisa membuat kontak shadow, apalah, makanya bayangan yang benar-benar gelap di bagian titik dimana tak ada cahaya yang bisa masuk bagian sini. Kita bisa tinggal ngeduplikat bayangannya lagi, lalu kita rubah ininya, max-nya jadi lebih kecil. Inilah ya, sekali lagi nggak perlu sempurna karena ini bukan satu hal yang penting ininya. Kita tambahkan lagi brightnessnya, kita lebih kurangin lagi, lebih gelap lagi sampai mentok. Lalu kita kurangi bagian fadernya sedikit lebih gelap, mungkin 5 kali ya. Ini buat saya namainnya contact shadow. Yang ini drop shadow. Kita double klik sampai gini baru kita pindahin. Oke lah ya, it's not bad. Lalu kita akan menggerakkan bayangannya. Kita akan sesuaikan dengan gerakan ini. Nah, pas gerakan ini masih sama seperti yang tadi. Oh ya, sebelumnya kita bisa menduplikat bayangan ini, pilih dua-duanya, klik kiri plus kontrol, klik kanan pre-compose, kita main bayangan lah. Bayangannya di sini kita akan pindahkan transform, position, task, kita sampai sini, kita pindahkan, kita tarik secara manual ke arah sana.
Aduh, pusing gua. Aduh, sorry, ini nggak bisa ya, jadi kalian jangan buat jadi kompos baru. Ctrl Z, undo ya. Yang kita pindahkan itu bukan gambarnya, sekali lagi yang kita akan pindahkan itu adalah max-nya, ininya. So kita balik lagi sampai undang. Nah, kita di max-nya kita klik max path, lalu nah, terus sampai bolanya mentok. Nah, lalu di sini kita klik 2 kali bagian max-nya sampai logonya kayak gini. Lalu, nah, seperti yang kita lihat, ini bukan merupakan gambar, ini adalah background yang sudah digelapkan. Kita rubah ukurannya jadi sedikit lebih kecil, simpan di bawah. Kecil. Oke, kita apply. Karena bayangan ada di sebelah kiri, maka ini juga harus berjalan ke sebelah kiri. Maka di sana kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kita lihat. Cari kecepatan, kurangi. Sepertinya context shadow kita cukup di sini. Klik alt, open tutup kurung kotak lagi. Nah, di sini kita akan buat blur dengan menambahkan motion blur. Ya. Kayaknya kita akan merubah fader juga. So, klik fader. Kita klik di sini, kita kunci di bagian sini. Fadernya kita kurangin. Sorry, jangan fader. Oh ya, bisa fader. Bukan dikurangin, tapi ditambah menjadi mungkin 50%. Jadi sedikit lebih buyar. Nah, seperti tetes. Karena bolanya semakin jauh, maka bayangannya semakin buyar. Yes. Sepertinya ini fadernya terlalu banyak ya, jangan 10. Fadernya 7 lah ya. Samain nama ini ya. Masih terlalu soft. 5 coba. Cukup lah ya 5. Di sini udah nggak kelihatan lagi karena udah jauh juga. Maka bayangan mungkin cukup di sini. Atau kalian bisa bikin bayangannya nanti baik lagi. Tutorialnya cukup panjang ya untuk singkat ini. Nah, di sini udah cukup deh. Sekarang kali ini saya akan membuat max untuk bagian orang ini, karena ada beberapa bagian bahwa orang ini harusnya ada di belakang bola. Nah, di sini kita lihat kakinya ada di belakang bola. Duplikat bagian orang ini, Ctrl D. Kalau kita pindahkan ke bagian paling atas layarnya, nah kita seleksi kakinya. Nah, di bagian itu ini menggunakan pen tool ya, ini ya. Klik kiri tahan kalau kalian akan membuat lengkungan. Klik kiri tahan. Buat kaki tidak usah terlalu sempurna, karena nanti gerakannya cepat ya, seperti inilah.
ditambahkan fadernya. Lalu kita max pad, kita tambah frame berikutnya dengan menekan ini play test. Kita pindahkan ini, double klik, kita pindahkan, kita rubah bagian ini seleksinya, seleksi kaki kalian, frame berikutnya. Nah, di sini udah nggak kelihatan. Nah, kalian bisa tutup ininya atau kalian biarin, mungkin nanti kalian perlu rotoskop. Di sini bisa kalian rotoskop atau enggak. Kalau misalkan bolanya melewati kepala kalian, misalkan lewat sini, ya harus di rotoskop. Atau jadi rotoskop itu adalah pas bagian ini kita masking, bisa disebut masking atau rotoskop sama. Oh iya, di sini kita hilangkan dengan klik Alt kurung tutup kotak. Jadi videonya akan start di sini. Oh sorry, di sini harusnya udah kelihatan kakinya karena ada bayangan di sini. Jadi mulai dari sini, pindahkan titik-titiknya. Ups. Udah cukup. Oke deh. Video sudah jadi. Ini bisa untuk buat bikin seru-seruan. Kalau kalian pernah lihat channel video sih, ada adegan kiper ke ini apa? Ke 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 tembol. Bahasa apa itu tembol? Kalian bisa menggunakan efek ini atau kalian bisa membuat efek ini. Kalau kalian bisa menggerakkannya lebih cantik lagi, kalian bisa bikin film seperti Shaolin Soccer, tinggal dikasih efek asap atau debu dari kaki, dikasih efek getaran, udah cukup. Saya nggak ngasih efek debris, efek asapnya, karena itu adalah efek cukup memakan waktu dan mungkin kalian akan lama-lama bosan nonton videonya. Jadi cukup bagian ini aja. Tes. Ya inilah hasilnya. Tes. Ya, kalian tinggal mempercantik gerakannya lagi. Ya, ini dia. Terima kasih udah nonton video saya.